Duel sengit akan tersaji di pekan kedua Liga Premier Inggris antara Manchester United yang menjamu Arsenal di Stadion Old Trafford. Setan Merah yang dalam misi kebangkitan untuk memperbaiki posisi di klasemen bertekad untuk meraih kemenangan di kandang sendiri. Namun, Arsenal juga mengincar poin penuh demi bisa mendekatkan diri ke puncak klasemen yang saat ini dikuasai oleh Liverpool. Meski begitu, di kandang sendiri pun MU dinilai tidak terlalu meyakinkan di hadapan rivalnya itu. Duel Liga Inggris antara Manchester United versus Arsenal akan dipanggungkan di Old Trafford Minggu 9 Maret malam waktu Indonesia Barat. Setan Merah akan mencoba meraih kemenangan beruntun pertamanya di kompetisi ini di musim ini. Pada pertandingan Liga terakhir, Bruno Fernandes dan kawan-kawan mengalahkan Ipswich Town dengan skor 3-2. Hasil itu merupakan kemenangan ketiga MU dalam 8 laga sejak pergantian tahun. Akan tetapi, Arsenal jelas bukanlah lawan yang bakal mudah dilewati. The Gunners nangkring di peringkat kedua klasemen dengan 54 poin alias 19 poin lebih banyak daripada Manchester United. Selain itu, MU juga tidak mempunyai rekor kandang yang meyakinkan. Manchester United sudah 7 kali kalah dan hanya 6 kali menang dalam 14 pertandingan di Old Trafford pada Liga Inggris 2024-2025. Semakin rumit karena rekor kandang Manchester United melawan Arsenal pun juga tidak bagus. Manchester United tercatat hanya memetik 2 kemenangan dan 2 kali kalah dalam 5 laga kandang terakhir melawan Arsenal di kompetisi ini sejak 2019. Sedangkan pertemuan terakhir kedua klub di Old Trafford yang terjadi pada akhir musim lalu dimenangi Arsenal dengan skor 1-0. Leandro Trossard tampil sebagai momok Manchester United dengan golnya di babak pertama. Manajer MU Ruben Amorim berharap pasukannya dalam kondisi fit dan bugar untuk laga akhir pekan, menyusul hasil imbang 1-1 di markas Real Sociedad dalam lanjutan Liga Eropa. Kami harus memulihkan diri dan sangat cerdik dalam pertandingan melawan Arsenal, kata dia di laman resmi klub. Kami harus memeriksa para pemain, mereka harus tidur dengan benar. Ini adalah momen penting di dalam musim kami, lugas Amorim jelang MU versus Arsenal. Manajer Manchester United Ruben Amorim memberikan bocoran seputar tim yang akan ia turunkan menghadapi Arsenal. Ia menyebut ex pemain muda Arsenal Chido Obi siap bermain di laga kali ini. Manchester United akan kembali beraksi di ajang Premier League di akhir pekan nanti. Laga ini akan menjadi laga yang spesial bagi Chido Obi. Striker muda Manchester United itu akan berhadapan dengan mantan klubnya. Banyak yang ingin melihat aksi Chido menghadapi mantan klubnya tersebut. Amorim memastikan bahwa sang striker siap bermain di laga kali ini. Dalam konferensi persnya sebelum laga ini, Amorim memberikan update seputar kondisi timnya jelang menghadapi Arsenal. Ia memastikan Chido Obi bisa bermain di laga ini setelah sang striker tidak dilibatkan dalam laga melawan Real Sociedad di tengah pekan kemarin. Ya, Chido masuk dalam daftar pemain kami untuk pertandingan ini, jadi ia bisa bermain. Lebih lanjut, Amorim mengakui bahwa ia tidak punya banyak stok pemain jelang melawan Arsenal. Jadi, ia mengindikasikan bahwa ia tidak akan melakukan banyak perubahan dalam starting 11-nya saat menjamu The Gunners. Semua pemain kami yang tersedia bisa menjadi starter di laga ini. Jika mereka berlatih pekan ini atau bermain di laga tadi, maka mereka siap bermain di laga ini. Arsenal sendiri juga datang ke Old Trafford dengan kondisi yang kurang ideal. Sejumlah pemain inti mereka juga mengalami cedera, sehingga Arteta juga kesulitan melakukan rotasi saat menantang Setan Merah. Duel taktik antara Ruben Amorim dan Mikel Arteta akan menjadi pertarungan menarik antara dua pelatih dengan filosofi permainan yang berbeda, tetapi sama-sama mengandalkan fleksibilitas dalam strategi mereka. Amorim lebih mengandalkan skema 3-4-3 atau 3-4-2-1, di mana 3 bek tengahnya memiliki peran besar dalam membangun serangan dari belakang. Skema ini memungkinkannya melakukan transisi yang cepat antara bertahan dan menyerang dengan 2 wingback yang akan aktif membantu serangan di sisi lapangan. Di sisi lain, Arteta lebih memilih pendekatan berbasis penguasaan bola dengan 4-3-3 atau 4-2-3-1, di mana Arsenal sering memanfaatkan inverted fullback untuk menciptakan superioritas di lini tengah dan menekan lawan dengan high pressing yang terstruktur. Dalam pertandingan antara keduanya, pertahanan tim Amorim akan menjadi faktor kunci dalam menghadapi tekanan Arsenal, terutama karena sistem 3 back bisa menjadi rentan terhadap serangan di sisi sayap. Arsenal akan mencoba mengeksploitasi ruang yang ditinggalkan oleh wingback tim Amorim dengan memanfaatkan kecepatan pemain seperti Bukayo Saka dan Gabriel Martinelli. Sementara itu, Amorim akan berusaha memanfaatkan celah di pertahanan Arsenal saat mereka kehilangan bola dengan transisi cepat yang bisa dieksekusi oleh penyerang-penyerangnya.
Pertarungan di lini tengah juga akan menjadi krusial, di mana Arsenal memiliki keunggulan dengan pemain seperti Declan Rice dan Martin Odegaard yang mampu mendominasi penguasaan bola. Namun, Amorim bisa mengatasi itu dengan pressing agresif di lini tengah untuk mengganggu ritme permainan Arsenal. Jika Arsenal mampu mempertahankan penguasaan bola dan mendikte tempo pertandingan, mereka akan lebih unggul dalam duel kali ini. Namun, jika tim Amorim dapat mengeksploitasi transisi cepat dan pressing tinggi Arsenal yang kadang meninggalkan ruang di lini belakang, mereka bisa memberikan ancaman serius bagi The Gunners. Dengan pendekatan taktik masing-masing, pertandingan ini bisa menjadi pertarungan antara dominasi penguasaan bola Arsenal melawan serangan balik dan fleksibilitas struktur permainan tim Amorim. Meski secara peringkat terpaut jauh, di mana Arsenal di posisi 2, sedangkan MU di posisi 14, laga Manchester United versus Arsenal selalu penuh drama dan tensi tinggi. Beberapa momen kontroversial yang paling terkenal dalam sejarah rivalitas MU dan Arsenal, diantaranya yang paling diingat adalah insiden antara Ruud van Nistelrooy dan Patrick Vieira. Insiden ini diawali dari kartu merah Vieira setelah dengan sengaja menendang van Nistelrooy. Sebelumnya, kedua pemain bertabrakan dalam duel udara. Setelah di kartu merah, Vieira tidak lantas meninggalkan lapangan, melainkan justru memburu van Nistelrooy, tetapi masih bisa ditahan oleh para pemain Arsenal. Di penghujung laga, van Nistelrooy gagal mencetak gol lewat penalti. Pertandingan pun berakhir 0-0. Kemudian, van Nistelrooy diserang pemain Arsenal, diantaranya Martin Keown, Lauren dan Ashley Cole. Kemudian, ada The Battle of the Buffet atau Pizzagate di tahun 2004. Rekor 49 laga tak terkalahkan Arsenal saat itu harus berakhir di Old Trafford usai kalah 0-2 dari Manchester United. Setelah laga ini, terjadi perkelahian di lorong stadion Old Trafford. Kedua kubu saling melemparkan makanan seperti sup, roti, dan pizza. Puncaknya, yang fenomenal adalah ketika sepotong pizza melayang di atas para pemain dan kemudian mendarat di kepala Sir Alex Ferguson. Kabarnya, Cesc Fabregas yang melemparkan pizza tersebut. Insiden ini dijuluki Battle of the Buffet atau Pizzagate. Dan yang ketiga adalah perseteruan Roy Keane versus Patrick Vieira di lorong stadion tahun 2005. Insiden ini terjadi sebelum pertandingan di Stadion Highbury yang diawali Kapten Arsenal Patrick Vieira yang diduga mengintimidasi Gary Neville di lorong Stadion Highbury. Kapten Manchester United saat itu Roy Keane langsung mendekati Vieira sambil berteriak, "Kita selesaikan di luar lapangan." Keributan antara kedua pemain pun sempat terjadi di lorong stadion.